Baik, terima kasih, Sir Pendeta Sweeney Standidio, materi yang sudah disampaikan terkait dengan 144.000 ini. Tadi saya coba cek di WA saya, ya, yang bertanya boleh kirim ke saya, boleh kirim juga ke Jason atau ke Pendeta Renly. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Pendeta ya. Ya, betul. Oke, ini yang masuk duluan ke saya. Ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan. Saat ini ada banyak yang mulai meninggalkan kota, pergi tinggal di desa-desa untuk country living. Beberapa alasan, jadi sepertinya ke country living supaya menjadi bagian dari 144.000 ini. Mempersiapkan diri ataupun keluarga untuk menjadi barisan 144.000. Bagaimana pandangan Sir Pendeta Sweeney Standidio terkait dengan pernyataan ini? Sebenarnya ini satu tingkatan di atasnya. Sebenarnya apa tanda bahwa kita siap untuk meninggalkan kota dan seperti apa pandangan gereja tentang country living? Itu yang pertama dulu, Sir. Oke, bagus sekali ini pertanyaannya. Ini kan country living ini bagus sekali. Ini paham country living ini kan paham pietisme abad ke-19. Mereka tidak mau terkontaminasi dengan dunia karena pada abad ke-19 dunia sudah semakin modern. Mereka pergi tinggal di kampung-kampung. Sekarang masih terlihat itu dalam kelompok Amis di Amerika Serikat. Mereka pakai baju panjang-panjang, lalu kemudian tidak boleh ada lampu dan lain-lain sebagainya. Pokoknya teknologi tidak boleh masuk seperti itu. Nah, country living. Bisa saja country living yang dipraktikkan oleh orang-orang Advent itu adalah country living dalam pengertian yang berbeda, bukan seperti pietisme abad ke-19. Pietisme ini kesalehan ya, hidup kesalehan abad ke-19. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan hal itu? Mari kita seimbangkan. Itu tidak salah, tapi mari kita seimbangkan. Firman Tuhan katakan begini. Kamu dipanggil dari kegelapan dunia, masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib untuk kembali kemana? Ke dunia, bukan tiba sambunyi di utang. Begitu. Jadi kita dipanggil dari kegelapan dunia masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Untuk kembali menyiar ke dunia, bukan masuk hutan, bersembunyi di goa-goa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita membaca tulisan Mrs. White tentang misiologi, tapi kita tidak membahasnya di sini, tentang penginjilan, Ellen White berbicara tentang city evangelism. Dan saya memiliki banyak kutipannya, tapi next time lah kita sharing tentang hal ini. Disebutkan begini, penginjilan itu harus dimulai dari kota. Begitu, karena penginjilan kota itu adalah jalan tol. Kalau penginjilan mulai dari hutan-hutan, itu ya, dia tidak bilang begitu, tetapi kita ambil saja dia punya reversal, berarti penginjilan jalan setapak. Begitu. Jadi, bukan berarti kita abaikan desa-desa untuk penginjilan, bukan begitu. Tetapi ketika orang-orang kota itu telah terinjili, maka dengan segala fasilitas mereka akan mudah masuk kemana? Ke desa-desa. Begitu. Tetapi agar supaya hidup sehat, udara segar, dan lain-lain sebagainya, oke lah, country living itu baik, silakan. Cuma harus berimbang. Ingat firman Tuhan katakan, kita bukan dipanggil masuk ke dalam terang Tuhan untuk pada akhirnya bersembunyi di mana? Di hutan. Ada orang yang sudah dia sudah sekolah bagus, kemudian menjadi seorang yang terpandang, dan profesinya adalah profesi berjumpa dengan banyak orang seharusnya. Jadi mudah dia untuk menginjil. Tapi dia mengambil keputusan drastis untuk pada akhirnya country living. Dia pergi ke desa dan mereka hidup menyendiri di sana, sekali-sekali keluar dari kampung, dari dekat-dekat hutan itu, lalu kemudian dengan ide-ide yang rada-rada fanatik. Nah, ini tidak baik. Tapi kalau untuk tujuan sehat, mereka tetap menginjil, ya tinggal di country living tapi tetap menginjil, lalu kemudian
keluar, menginjil kepada orang-orang kota, masyarakat, memperlihatkan kasih kepada sesama, saya pikir tidak ada salahnya seperti itu. Itu tentang country living. Lalu kapan kita akan lari meninggalkan kota, lalu ke desa-desa? Kalau kita ikuti apa yang disampaikan oleh pena inspirasi, yaitu ketika undang-undang yang kita sudah tahu itu, undang-undang apa kata itu? Undang-undang hari Minggu ya, Sunday Law. Kira-kira seperti itu, dia sudah ada, maka ciri-ciri itu akan muncul kan orang setahu, begitu ya. Maka pada saat itu kita sudah mulai bersiap-siap, dan ketika masanya memang sudah saatnya, maka kita dianjurkan untuk berpindah dari kota ke desa untuk memudahkan pelarian kita, begitu ya. Jadi jangan juga bertahan kecuali Anda mempunyai karunia mati syahid, karena ada yang seperti itu. Dia punya karunia mati syahid, silakan tinggal di kota, dan ada yang akan Tuhan gunakan. Karena itu belum penutupan pintu kasihan. Pada waktu itu Tuhan akan gunakan mungkin mereka untuk menobatkan orang lain. Silakan saja kalau Anda punya karunia itu. Tapi kalau Anda tidak punya karunia itu, lebih baik menyingkir mengikuti saran roh nubuat. Mengapa? Jika tidak, Anda akan murtad, karena betapa susahnya masa itu nanti. COVID-19 ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan itu. Itu begitu luar biasa pada waktu itu. Jadi mungkin seperti itu jawaban saya tentang country living, dengan kapan kita akan meninggalkan kota. Begitu, brother. Oke, terima kasih banyak, Sir. Jadi menarik sebenarnya ini. Tadi malam, Sir, ini sedikit informasi buat Sir. Tadi malam anak-anak muda di sini Taman Harapan kita diskusi 666. Jadi habis angka 666, sekarang angka lagi 144.000. Jadi memang yang anak muda di menarik. sana jago-jago orang. Jangan, bukan karena jago-jago, karena di 666 di situ kan sudah dibilang memang sudah tidak bisa lagi kita berbelanja, tidak bisa lagi kita mengadakan kegiatan biasa karena kita tidak menerima tanda di dahi kan ya, seperti yang Sir bilang tadi ya. Mungkin di saat itu karena sudah bisa belanja, sudah bisa bikin apa-apa, jadi mungkin mesti menyingkir orang dari kota-kota supaya boleh bertanam, boleh hidup ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak, Sir. Saya rasa itu sudah menjawab. Berikutnya, ini menarik juga nih. Pertanyaan yang masuk, apakah 144.000 harus orang vegetarian? Karena ada yang mengajarkan bahwa mereka yang sudah merubah pola makan ini, yang masuk di dalam 144.000. Bagaimana, Sir? Iya, oke. Pertanyaannya bagus sekali. Izinkan saya untuk menyalakan lampu. Silakan, Sir. Ya, jadi apakah 144.000 ini harus vegetarian? Ya, harus orang vegetarian. Ajaran Davidian, yes. Menurut ajaran Davidian. Tapi karena orang bukan Davidian, jadinya tidak begitu. Disebutkan di sana, mereka itu adalah umat yang sisa, yang tabah menghadapi kesusahan, tekun mempelajari, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan, menuruti hukum-hukum Allah. Mereka itu memiliki iman Yesus Kristus. Jadi begitu. Karena mereka diselamatkan oleh darah Yesus. Mereka inilah yang akan masuk golongan 144.000. Tentu mereka yang sudah melewati masa kesukaran itu, dan mereka itu partenoi. Mereka ini adalah orang-orang yang perawan, orang-orang yang tidak menajiskan diri mereka dengan perempuan, dalam arti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, termasuk ajaran mesti vegetarian baru bisa masuk surga. Jadi begini, vegetarian itu adalah bagian dari reformasi kesehatan, begitu ya. Dan vegetarian bisa menjadi anak tangga pertama untuk pertarakan. Begitu. Umat Tuhan itu haruslah menjadi petarak-petarak yang sejati, yaitu Elia modern.
Begitu. Kalau kita baca dalam kitab Raja-Raja, kita dapati di sana, kita harus menjadi sama seperti Elia. Itu semua kita sebut katanya Elia modern. Mari kita lihat peristiwa Elia di tepi sungai Kerit. Ketika Elia berada di tepi sungai Kerit, ada yang ingat teman-teman anak muda, apa tuh burung gagak ada bawa pada dia kalau dia mau makan? Bisa di-unmute kalau ada yang mau sampaikan. Roti dan daging. Nah, roti dan daging. Oke. Kita harus menjadi Elia modern. Nah, apakah pada waktu daging itu dan roti itu diberikan, dia menolak atau dia terima? Dia terima, bukan? Begitu. Tapi di mana letak persoalannya? Coba teman-teman pikirkan sesuai konteks ya, sesuai konteks pemahaman budaya pada waktu itu, bisa juga budaya religius pada waktu itu, ya, atau pemahaman religius pada waktu itu. Apa hal yang Anda bisa katakan bahwa Elia adalah seorang betul-betul petarak pada waktu itu? Ya. Saya mau katakan begini, ketika dia terima makanan itu, lalu dia makan. Mungkin kalau saya yang jadi Elia pada waktu ini, mungkin saja kalau saya yang jadi Elia pada waktu itu, bisa saja saya menolak roti itu. Jangankan daging, roti itu pun saya tolak. Kenapa harus saya tolak? Ada yang bisa kasih respon? Karena burung gagak yang antar, Pastor. Karena yang antar burung apa? Burung gagak. Ini burung gagak, burung pemakan apa dia? Bangkai. Dia adalah burung pemakan bangkai. Dan dia adalah burung jijik di mata orang Israel. Tetapi itulah seorang petarak yang sejati. Ketika Tuhan bilang makan, dia tidak akan tolak. Tetapi ketika Tuhan berikan satu panggal, dia tidak minta dua panggal. Begitu. Tidak ada cerita di situ. Tuhan, kirim akan burung gagak selanjutnya. Masih lapar kita ini. Nah, dia tidak katakan begitu. Jadi dia makan apa yang Tuhan berikan. Intinya apa sebenarnya? Apa intinya? Intinya adalah begini. Apa itu pertarakan? Seorang yang dirinya dapat dikendalikan oleh Roh Kudus. Apa maunya Roh Kudus, dia akan ikut. Sekalipun dia harus digiring ke tempat pembantaian. Petarak sejati adalah Yesus. Ketika dia digiring ke tempat pembantaian, dia tidak pernah menolak. Itulah seorang petarak yang sejati. Jadi vegetarian itu hanyalah anak tangga pertama untuk menjadi seorang yang bertarak. Banyak orang bilang, oh dia kok bertarak, kita lihat bertarak. Ada bertarak berapa tahun? Oh 15 tahun tidak makan ikan, kurang makan kangkong. Jadi itu makan kangkong bukan berarti Anda sudah bertarak. Begitu, bertarak itu artinya dikendalikan oleh Roh Kudus dan mau mengikuti kehendak Roh Kudus. Jadi yang masuk ke dalam golongan 144.000 ini adalah orang-orang yang sudah dimurnikan oleh kuasa Roh Kudus melalui roh hujan akhir. Begitu. Nah, jadi mereka dimurnikan oleh Roh Kudus, mereka menjadi pengikut Allah yang rela mematikan diri mereka, rela mematikan ego mereka, rela mematikan wills atau keinginan-keinginan mereka demi mengikuti kehendak Roh Kudus. Itulah petarak yang sejati. Jadi itu vegetarian itu cuma anak tangga saja yang pertama. Karena kita suka sekali memakan ini daging. Tapi saya harus rem. Saya coba kendalikan diri. Itu hanya latihan saja. Anak tangga yang pertama. Tapi ada dia punya dampak positif. Dampak positifnya adalah kita terhindar dari kolesterol jahat. Itu sebabnya disebut juga sebagai reformasi kesehatan. Begitu. Dan ingat, Wahyu pasal 21 ayat 4 katakan bahwa di sorga kita tidak akan pernah melihat apa yang kita lihat di bumi ini. Dengan kata lain begini, yang lama sudah berlalu. Hal-hal new things yang baru yang orang tidak pikirkan. Itu yang akan kita dapat di mana? Di sana nanti. Konsep mereka, orang mesti vegetarian kalau masuk sorga. Kenapa? Untuk masuk sorga. Mengapa? Orang mesti latihan makan makanan begitu.
mulai dari sekarang. Karena di sorga orang tidak makan daging. Apa Anda yakin di sorga orang makan kangkong? Begitu. Atau makan tumis wortel. Nah, begitu kan. Jadi begini, ketika kita diubahkan nanti, yang kita akan lihat di sana hal-hal yang baru. Jadi menjadi petarak yang sejati, bukan menjadi vegetarian yang fanatik. Nah, begitu. Untuk masuk ke dalam golongan 144.000 adalah kita dikendalikan seutuhnya oleh Roh Kudus dan mengikuti kehendak Roh Kudus apa mau Allah seperti yang disampaikan oleh Roh Kudus. Mungkin begitu, brother. Oke, terima kasih banyak, Sir. Bagaimana keadaan di DKM sekarang di waktu Indonesia bagian tengah ini? Apakah orang mungkin boleh mau berdoa untuk tutup sabat, masa matahari di sana? Habis itu baru orang lanjut. Masih ada beberapa pertanyaan ini. Ini kalau di sini mungkin kita 5 menit lagi baru kita kalau saya mau lihat-lihat di luar ini ya karena saya tinggal di tepi Danau Tondano, mataharinya ada tertutup gunung. Belum terbenam tapi tertutup gunung. Ya, mungkin 5 menit lagi. Ya, Sir, ya. Kita masuk satu pertanyaan ada di sini. Ditanyakan, jika simbolik 144.000 adalah orang-orang yang menuruti ajaran-ajaran Kristus, apakah artinya mereka seorang Kristen dalam tanda kutip pengikut Kristus meskipun mereka bukan Kristen secara agama? Jadi Kristen virtual, dan ini memang mungkin yang menuruti ajaran, apakah artinya mereka seorang Kristen pengikut Kristus meskipun mereka bukan Kristen secara agama. Jadi mungkin deklarasi mereka adalah pengikut Kristus tapi bukan agama Kristen ya, atau seperti apa ini? Pertanyaannya hanya disampaikan seperti itu, Pendeta. Mungkin kita tinggal menggunakan. Oke, jadi pertanyaan ini sangat ambigu ya, sehingga menyebabkan sangat susah untuk dijawab. Ya, Sir. Ya, halo. Ya. Boleh dilanjutkan? Bagaimana tadi? Ya, tadi kayak hilang suaranya. Mau dilanjutkan pertanyaan atau kita mau di skip dulu atau seperti apa? Diulang saja. Tadi pertanyaannya. Jadi dia tidak ada denominasi, begitu. Non-denominasional, kira-kira begitu maksudnya. Sepertinya begitu kalau dilihat arah pertanyaannya ini. Oke. Non-denominasional. Kenapa Anda memilih menjadi non-denominasional? Begitu. Atas dasar apa? Nah, jadi begini. Kalau kita kembali mempelajari Alkitab, maka kita akan dapati bahwa ada perempuan kudus dan ada perempuan yang tidak kudus. Ada satu kumpulan umat. Dan satu kumpulan umat ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi satu kumpulan umat ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan orang-orang yang setia kepada Tuhan ini mempunyai satu pekabaran khusus yang mereka lakukan secara bersama-sama. Pekabaran khusus itu adalah pekabaran 3 malaikat. Sekarang begini. Pekabaran 3 malaikat ini tentunya dapat dilakukan secara pribadi, tetapi pekabaran 3 malaikat ini, kalau kita lihat konteks kitab Wahyu, akan disampaikan oleh satu umat. Begitu. Dengan demikian kita harus mencari saudara-saudari yang memiliki pekabaran itu untuk menyampaikan pekabaran itu, yaitu kumpulan umat itu. Begitu. Nah, kalau kita mendalami kitab Daniel, kitab Wahyu, maka kumpulan umat itu adalah kumpulan umat yang nanti muncul di akhir zaman
yang nanti muncul ketika Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci, yang menyampaikan kebenaran Alkitab secara utuh. Dengan demikian, tidak ada alasan saya mau katakan saya mau jadi orang Kristen yang sejati, tapi saya sendiri saja. Begitu, saya sendiri saja. Karena pada akhirnya, kita tidak akan bisa untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat. Sekarang itu semua saya tanyakan tadi, kenapa saya harus non-denominasional? Kenapa saya harus? Nah itu. Apa karena saya tidak mau kasih menyokong pekerjaan Tuhan melalui persembahan? Apakah karena saya tidak mau menyokong pekerjaan Tuhan lewat persepuluhan? Sehingga saya tidak mau ada golongan manapun. Mau gue, yang penting saya sama-sama dengan Yesus. Begitu. Nah, saya pikir jangan dulu kita tanpa golongan sebelum waktunya. Akan tiba masanya nanti kita menjadi umat yang sisa. Akan tiba masanya kita menjadi umat yang sisa dari yang sisa, yaitu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana kita diselamatkan dalam merek 144.000, bukan merek denominasi, begitu ya. Tapi waktu itu kan sekarang belum waktu itu. Jangan kita sudah jadi 144.000 sekarang, sedangkan waktunya belum tiba. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab, moderator. Mengapa demikian? Karena penulis kitab Ibrani juga katakan jangan jauhi perkumpulan ibadah. Jangan jauhi perkumpulan ibadah. Dan ini merujuk kepada kumpulan. Kalau kumpulan berarti ada organisasi, ada denominasinya. Seperti itu. Baik, terima kasih, Sir. Sir mau pimpin dalam doa untuk sahabat-sahabat yang ada di waktu Indonesia bagian tengah. Boleh tutup sahabat. Pendeta dia akan pimpin dalam doa. Kita yang masih di bagian barat, kita menyesuaikan ya. Sebentar akan ada doa juga untuk kita untuk menutup sahabat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena pemuda-pemudi di masa COVID-19 ini benar-benar ingin membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga mereka meminta pelajaran Alkitab tentang 144.000 yang ajaran ini diantaranya mengingatkan semua umat-umat Tuhan pengikut Yesus, pemuda-pemudi Advent, untuk bersiap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, kedatangan yang sudah sangat tidak lama lagi itu. Engkau berkati mereka semua, khususnya yang berada di Indonesia bagian tengah, yang sudah mengikuti pembahasan ini, berpartisipasi di dalamnya. Biarlah mereka memahami dengan jelas apa inti dari pekabaran ini. Dan biarlah mereka siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang setia. Diberkatilah keluarga mereka, orang tua, orang-orang yang mereka kasihi. Buatlah mereka berhasil dalam menggapai cita-cita. Buatlah mereka berhasil bagi yang sudah bekerja. Tuntunlah mereka di dalam pergaulan. Selama wabah ini menjadi ancaman bagi umat manusia, hindarkanlah anak-anak-Mu itu dari penyakit ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat Sabat yang sudah kami terima di Indonesia, kawasan timur, dan biarlah berkat Sabat juga menjadi bagian bagi mereka yang ada di Indonesia kawasan barat. Dan pada saat ini untuk kami di Indonesia kawasan timur, kami berterima kasih untuk Sabat-Mu, dan saat ini juga kami mengakhiri Sabat-Mu yang kudus untuk masuk ke dalam minggu pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, tetapi kami akan lanjut berdiskusi tentang firman-Mu. Bantu kami untuk memahaminya, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat minggu bekerja untuk rekan-rekan yang ada di bagian tengah dan timur ya. Saudara-saudara, kami tetap himbau untuk terus lanjutkan untuk di diskusi pelajaran 144.000 ini.
Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini disampaikan, Tahu, saya bilang di sini. Itu kayak sama saya. apakah persamaan antara 12 Rasul Yesus dengan 144.000 orang? Apakah ada persamaan? 12 Rasul Yesus dengan 144.000 orang. Atau apakah mereka bagian dari 144.000 orang? Silakan, Sir. Brother, rupa tak hilang suara tadi, boleh ulang? Oh, oke. Saya ulangi ya. Di sini ada pertanyaan. Apakah ada persamaan antara 12 Rasul Yesus dengan 144.000? Atau apakah 12 Rasul Yesus ini adalah bagian dari 144.000? Oke. Jadi kita sudah lihat tadi bahwa 144.000 adalah mereka yang hidup dan menyaksikan langsung semua peristiwa, mengalami semua peristiwa menjelang kedatangan Yesus, dan mereka masih hidup, tidak mengalami kematian pada waktu Yesus datang. Begitu. Itulah 144.000. Sedangkan para rasul ini adalah mereka yang akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang nanti. Mereka yang akan dibangkitkan. Jadi kalau ditanyakan apakah 144.000 ini adalah para rasul, saya pikir teman-teman sudah bisa menjawabnya sendiri bahwa mereka yang hidup pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua dan melewati masa sukar, begitu ya. Mereka tidak jatuh, tidak menajiskan diri dan lain-lain. Kita sudah bicarakan tadi. Nah, cuma begini, mungkin maksudnya karena itu ada dari 12 suku, begitu. Mungkin itu maksudnya. Jadi ada 12 rasul. Jadi begini, 12 suku itu simbol ya, simbol orang-orang pilihan. Mengapa saya katakan itu simbol ada orang-orang pilihan? Oleh karena Yohanes pada waktu itu berbicara dari konteks mayoritas etnik yang ada pada waktu mayoritas etnik yang ada dalam kekristenan atau yang mengikut Yesus pada waktu dia menulis kitabnya. Kebanyakan dari suku Yahudi. Kebanyakan orang Yahudi. Maka untuk memudahkan mereka memahaminya, tentu Roh Kudus memberikan penglihatan, yaitu 12 suku orang Israel. Tetapi ini adalah simbol. Kenapa? Tadi dalam ayat-ayat, walaupun saya tidak bacakan karena masalah waktu, tapi saya perlihatkan tadi di slide, bahwa begitu banyak ayat di dalam kitab Perjanjian Baru yang menyebutkan bahwa kita juga adalah anak-anak Abraham melalui Yesus Kristus, yaitu orang-orang Israel rohani. Siapa pengikut Yesus yang sejati adalah anak-anak Abraham melalui Yesus Kristus dalam kitab Galatia contohnya. Dengan demikian, maka itu adalah simbol. Kita tidak bisa ambil itu secara hurufiah. Karena begini, kalau kita ambil angkanya sebagai angka hurufiah, bahwa hanya 144.000 orang jumlah angka matematika, berarti sukunya juga harus hurufiah. Begitu. Jangan sukunya suku tidak harafiah, lalu jumlahnya jumlah harafiah. Itu namanya kita mengacaukan konteks. Begitu. Jadi kalau 144.000 itu hurufiah, maka harus hurufiah juga dia punya suku-suku. Dan siapa di antara kita yang mengikuti pembahasan ini, berpartisipasi dalamnya, yang adalah bagian dari suku Lewi, yang adalah bagian dari orang Israel secara badaniah. Tidak ada di antara kita, bukan? Nah, oleh karena itu suku-suku Israel itu menyimbolkan kita sebagai orang Kristen yang adalah orang Israel rohani melalui Yesus Kristus. Turunan Abraham melalui Yesus Kristus. Mungkin begitu, brother? Oke, terima kasih banyak, Sir. Kita lanjut lagi. Masih ada beberapa pertanyaan di sini. Terkait dengan konsep lihat versus dengar. Tadi sudah dibahas oleh Sir Tandilio ya.
Ya, mengenai lihat dan dengar ini. Kenapa Yohanes mendengar jumlah tersebut? Kenapa Yohanes mendengar jumlah tersebut? Kenapa harus mendengar 144.000 bukan angka yang lain? Apakah ada makna? Mungkin ada suatu makna tersendiri dari nilai tersebut. Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Itu kan terdapat di dalam Wahyu pasal 7. Jadi secara singkat saya ulangi, mengapa sampai muncul itu? Karena siapa yang dapat bertahan? Ternyata yang dapat bertahan adalah 144.000. Pertanyaannya, kenapa angka 144.000 yang muncul? Ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Untuk sederhananya dan gampang-gampangnya, mungkin begini yang bisa saya jawab, mengingat waktu ya, bahwa itu adalah lambang kesempurnaan, kelengkapan, full power, kekuatan penuh, begitu. Yaitu 12.000 setiap suku. Walaupun di sana ada nama yang tidak ada dan lain sebagainya dari dari 12 suku Israel, tetapi intinya dari 12 suku. Jadi setiap suku 12.000 menunjukkan kelengkapan. Jadi kelengkapan ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar setia kepada Tuhan. Lengkap, orang-orang yang siap dan sudah melewati masa sukar. Jadi mungkin begitu, brother. Kenapa angka 144.000 yang muncul? Karena angka itu adalah angka yang dipahami sebagai angka kelengkapan pada waktu itu. Kalau ditaruh angka lain, nanti orang bingung. Begitu. Mereka bingung. Oke, terima kasih banyak, Sir. Selanjutnya, ada pendapat begini. Di kitab Esdras itu, take the number, toh? Ambillah nomormu, angkamu, toh? Dan angka itu sudah dipenuhi. Jadi ada yang berpendapat begini, bahwa sebenarnya 144.000 juga ini adalah angka yang populer pada waktu itu. Sudah dipahami sebagai angka kelengkapan, angka kesempurnaan. Lengkap dari jumlah yang besar, begitu ya. Lengkap dari jumlah yang besar. Esdras tidak menuliskannya karena audiensnya sudah memahami. Nah, itu penafsirannya begitu. Kenapa Esdras tidak tulis? Karena audiensnya sudah pahami. Begitu. Nah, walaupun demikian itu bersifat asumsi karena kecuali kita bisa dapat tulisan-tulisan sekuler yang di luar tulisan kanonikal, tulisan Alkitab yang kita percayai yang menyebutkan 144.000. Tapi ternyata dari Esdras itu dia hanya sebutkan jumlahnya sudah penuh. Begitu. Tidak disebut 144.000. Itu sebabnya tadi saya katakan dalam hal ini kita menganggap 144.000 itu eksklusif terhadap kitab Wahyu. Intinya adalah bahwa itu adalah simbol kekuatan rohani, simbol kelengkapan rohani, dan banyak begitu. Lengkap, mewakili semua, karena 12.000 dari tiap suku. Mungkin begitu, brother? Oke, terima kasih banyak, Sir. Ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk silih berganti ini dari tadi masuk terus ya. Nggak apa-apa, Sir ya. Kita lanjut, masih punya waktu di sini. Bagus ini, sangat interaktif, kita banyak yang antusias, orang muda dan juga beberapa partisipan. Di sini ada pertanyaan yang masuk. Kalau kriteria yang masuk ke dalam 144.000 orang adalah mereka yang menuruti firman Tuhan, bagaimana dengan mereka yang hidup di pedalaman yang sama sekali tidak bisa baca dan tulis dengan baik, apalagi mengenal Yesus, ataupun mereka tidak tersentuh dengan pekabaran Yesus? Oke, jadi ini memang kalau anak-anak muda bertanya, orang bertanya sampai semua orang ingin tahu bagaimana dengan yang tinggal di pedalaman, yang mereka sama sekali. Saya berharap masih ada yang seperti itu nanti ya waktu Yesus datang kedua kali, karena sekarang saja orang yang di pedalaman coba selfie begitu, selfie handphone. Pakaian masih pakaian pedalaman, masuk pegang HP, mas selfie. Tapi anyway, ini kan andai-andai. Andai-andai. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, jadi kan
seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman anak muda, Tuhan itu melihat motif. Tuhan itu melihat bagaimana seorang itu mempercayai Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan sesuai dengan terang yang dia miliki. Begitu toh? Sesuai dengan terang yang dia miliki. Itu yang kita dapati ketika kita mencari tentang isu ini di dalam Alkitab. Dan mereka ini adalah para moralis. Mungkin mereka tidak pernah mendengarkan tentang pekabaran yang utuh. Tetapi mereka tahu dari alam mereka itu, atau dari orang yang pernah menyampaikan kepada mereka tentang hal-hal yang baik. Tetapi satu yang kita yakin, bahwa peristiwa roh hujan air itu adalah peristiwa yang luar biasa. Di mana orang-orang akan dimampukan untuk mendapatkan pekabaran tentang firman Tuhan. Bagaimana peristiwanya nanti kita tunggu. Kita tunggu peristiwa itu dan kita lihat bagaimana nanti itu akan berlaku. Karena roh hujan air ini akan diberikan kepada semua orang yang sudah siap untuk menerimanya, yaitu kita untuk mematangkan kita, sehingga kita akan memiliki jiwa misionari yang luar biasa untuk menyampaikan pekabaran ini kepada orang-orang. Dan satu lagi yang saya mau sampaikan, ini kan andai-andai, pertanyaan tadi, andai-andai. Jadi begini Jo, teman-teman anak muda, semoga pada waktu itu orang masih kuat-kuat Kang. Nah, jadi cari-cari tahu Jo dari sekarang, itu pedalaman mana itu yang belum dengar firman Tuhan. Nanti kalau orang lari di situ supaya orang boleh sebilang akang pada orang. Jadi barangkali begitu. Mungkin begitu, no? Ini kan andai-andai, jadi ya. Betul. Mungkin begitu, no? Betul, Sir. Data Jo, mana tuh belum dengar firman Tuhan sekarang? Kong nanti siap-siap lari ke sana. Kong sampaikan tuh pekabaran di sana. Siap. Ini sangat menarik. Terima kasih banyak, Sir. Brian Kasenda. Kita lanjut lagi ya. Di sini ada pertanyaan. Gereja yang benar atau gereja pada akhir zaman yang tersisa adalah gereja ini secara secara spesifik disampaikan adalah gereja Masih Advent hari ke-7 sebagai gereja yang benar di akhir zaman. Umat 144.000 adalah mereka yang akan menyaksikan kedatangan Tuhan kedua kali kalau masih hidup. Jadi apakah bisa disimpulkan bahwa kelompok dari 144.000 itu adalah umat gereja Masih Advent hari ke-7? Karena sekarang secara tugas yang diberikan adalah kita harus memanggil ataupun menginjil orang dari luar ke dalam, bergabung ke dalam tubuh gereja Masih Advent hari ke-7. Oke, dalam pengertian sempit saya bisa katakan begitu. Tapi untuk pengertian yang lebih luas, nanti orang coba bicarakan bagaimana. Nah, untuk pengertian yang sempit adalah begini. Apa itu arti kata Advent? Menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka 144.000 itu sudah pasti orang Advent. Karena mereka adalah para penanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam pengertian yang lebih luas, apakah mereka itu adalah anggota-anggota gereja Masih Advent hari ke-7? Nah, begini. Pada waktu itu nanti, peristiwa itu terjadi, pada waktu Yesus datang kali yang kedua, mungkin denominasi sudah tidak ada lagi. Begitu. Kalau kita baca tulisan-tulisan Roh Nubuat, tidak ada lagi denominasi. Pada waktu itu, sudah ada tuh gereja Masih Advent hari ke-7, Jemaat Taman Harapan, begitu, yang sedang menanti kedatangan Yesus, sebut saja di salah satu puncak gunung. Kira-kira seperti itu. Tidak lagi seperti itu. Kita akan menjadi satu kumpulan umat yang disebut tadi sebagai tonleipon. Umat yang sisa. Jadi dari pengertian yang lebih luas, maka itu yang saya sebutkan tadi, ada pluralisme di sana. Yaitu mereka, umat-umat Tuhan, semua akan terkumpul pada akhirnya menjadi golongan 144.000. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam golongan itu. Tidak pernah menajiskan dirinya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi disebutkan
mereka perawannya tidak pernah dengan perempuan, artinya tidak pernah terbabit ke dalam ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin anak muda mau tanyakan, bagaimana dengan mereka yang bertobat? Nah, kalau Anda pelajari dalam kitab Wahyu, yang dimaksud dengan perawan itu adalah perawan ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi pada waktu dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia perawan sejak saat itu. Dan seterusnya. Dalam arti sejak saat itu, dia tidak menajiskan dirinya terbabit dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus melihat sejak kapan seorang menerima dia, dan seterusnya. Dia tidak melihat yang ke belakang, karena yang ke belakang itu dia sudah buang ke tubir laut yang paling dalam. Yang tadinya merah seperti kermisi, dia sudah putihkan seperti salju dan bulu domba, kain kesumba, begitu. Jadi dia tidak lihat yang ke belakang, tapi dia lihat sejak menerima Yesus ke dalam perjalanan seterusnya, yaitu growing in Christ, dalam pertumbuhan dengan Yesus. Jadi begitu, brother. Siap, terima kasih banyak, Sir. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan yang masuk, mungkin yang join di pertengahan ataupun di bagian akhir, sehingga mungkin diberikan klarifikasi atau penekanan kembali, Sir. Karena pertanyaannya seperti ini. Sampai sekarang masih ada dua pandangan bagi Gereja Masih Advent Hari ke-7 mengenai 144.000. Dua pandangan ini adalah literal ataupun lambang. Posisi gereja Masih Advent Hari ke-7 di sini ya, posisi GMAK secara pastinya seperti apa, Sir? Jadi dua pandangan ini kelihatannya masih terus timbul di kiri dan kanan sama-sama, ada yang bilang lambang, ada yang bilang literal dan lain-lain sebagainya. Kira-kira posisi kita sebenarnya seperti apa? Diberikan penekanan kembali, Sir. Mungkin biar yang lain juga bisa tahu. Ya. Kalau posisi kita itu adalah lambang, posisi gereja Advent. Nah, posisi gereja Masih Advent Hari ke-7. Kalau dari Davidian, mereka anggap itu literal, cuma jadi rancu, begitu. Dia jadi rancu, begitu. Kenapa rancu? Karena mereka cuma mau angkanya yang literal, 144.000 literal, tapi sukunya tidak literal. Jadi konteks jadi rusak, begitu. Konteks dari penulisan Wahyu pasal 7 itu jadi rusak. Jadi angkanya diambil hurufiah, sedangkan sukunya dorang. Sedangkan dorang bukan orang Yahudi. Tidak bisa begitu. Kalau kita ambil angkanya angka hurufiah, maka orangnya juga harus orang hurufiah. Makanya tidak ada yang bisa masuk situ kecuali orang Yahudi. Bukan itu Tuhan bermaksud. Begitu. Itu adalah simbol karena kita sekarang adalah turunan Abraham melalui Yesus Kristus dalam kitab Galatia. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya apa posisi gereja Masih Advent Hari ke-7? Posisi gereja Masih Advent Hari ke-7 itu adalah simbol. Begitu, brother. Oke, siap, Sir. Nah, ini menjawab banyak sekali, ada sekitar 2-3 pertanyaan yang terkait dengan itu ya. Jadi Pendeta Tandidio sudah menegaskan kembali posisi gereja Masih Advent Hari ke-7 terkait dengan 144.000. Ada pertanyaan juga lanjutan. Kalau begitu, apakah bisa disimpulkan bahwa 144.000 ini adalah golongan umat Tuhan yang dari sejak zaman Adam sampai kedatangan Kristus kedua kali? Wah, ini diluaskan lagi dari zaman Adam ini. Atau mereka yang dihitung sejak 1844. Nah, ada satu yang disampaikan 1844. Gimana, Sir? Boleh diberikan keterangan? Jadi begini, 144.000 itu adalah mereka yang hidup pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Hidup pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Saya pikir tidak perlu lagi diulangi, karena panjang tadi Tong ada bilang, terus semua ulang panjang sekali lagi. Jadi dengan ciri-ciri itu, mereka yang hidup pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Kalau yang dari zaman Adam kan dong so mati. Begitu. Nah, mereka sudah meninggal. Jadi begini, mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, lalu nanti bergabung dengan 144.000
untuk diangkat ke sorga. 1 Tesalonika pasal 4. Janganlah kamu berduka cita sama seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena ini kronologinya. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi, mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu bersama-sama dengan kamu yang masih hidup, diangkat dalam kerajaan sorga. Begitu. Jadi yang masih hidup itulah 144.000. Lalu kemudian mereka yang mati dan dibangkitkan itulah umat-umat Tuhan yang mati sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Sampai ke zaman Adam. Begitu. Kira-kira seperti itu, bro. Oke, Dan, siap, Sir. Di sini ada, saya mau bacakan satu kutipan, ada banyak kutipan Mrs. White, tapi saya mau baca saja mungkin, ya, sebut saja 2 ya, untuk memudahkan kita memahaminya. Begini. Mrs. White bilang begini, dalam surat 10, tahun 1850 dia tulis, yang ada di dalam Selected Messages, jilid 2, halaman 263. Begini Mrs. White katakan, I saw that sea. Sea ini adalah Mrs. Hastings yang baru saja meninggal, gitu ya. I saw, saya melihat that sea, dia was sealed and would come up at the voice of God and stand upon the earth. Saya melihat bahwa Mrs. Hastings yang baru meninggal itu dimeteraikan dan akan bangkit menyambut suara Allah dan dia akan berdiri di atas bumi. And would be with the 1,400,000. 1,000, 44,000. 144,000. Nah, jadi Mrs. Hastings ini, Mrs. Hastings akan, waktu dia meninggal, dia sudah dimeteraikan, lalu dia akan dibangkitkan, setelah itu dia akan digabungkan dengan golongan 144.000 untuk diangkat ke sorga. Karena itu, I saw, saya melihat bahwa kita tidak perlu bersedih sedemikian karena dia sudah meninggal. Karena dia akan beristirahat dari jeri lelahnya. Jadi begitu. Jadi rupanya mereka yang mati sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka akan dibangkitkan, lalu sama-sama dengan 144.000 diangkat ke sorga. Mereka bukan golongan 144.000. Begitu. Kutipan lain agak panjang sedikit, tapi saya mau bacakan dari early writings, halaman 39 dan 40. Begini bunyinya. The Lord has given me a few of other words. Wings were given me, and an angel attended me from the city to a place that was bright and glorious. The grass of the place was living green, and the birds there warbled a sweet song. The inhabitants of the place were of all sizes. They were noble, majestic, and lovely. They bore the express image of Jesus, and their countenance beamed with holy joy, expressive of the freedom and happiness of the place. I begged of my attending angel to let me remain in that place. I could not bear the thought of coming back to this dark world again. Then the angel said. Nah, lalu malaikat itu berkata, tapi sebelum malaikat itu berkata, begini. Mrs. White diberikan penglihatan, dan dalam penglihatan itu seolah-olah dia diberikan sayap untuk terbang melihat dunia itu, dunia baru itu, dan dia melihat luar biasa indahnya, orang-orangnya sempurna dan lain sebagainya. Burung-burung di sana katanya menyanyikan lagu-lagu yang merdu, pokoknya menggambarkan sesuatu yang luar biasa, dan orang-orang yang ada di sana mengekspresikan karakter Kristus, begitu. Lalu malaikat bilang, "Ana lihat tuh dunia baru, surga itu. Sekarang saatnya untuk kembali ke bumi." Dia bilang begini, "Aduh, kita sudah mampu mau balik di bumi. Bumi yang gelap itu." Lalu dia katakan, "Boleh enggak kita sudah mau balik di bumi?"
Begitu Mrs. White bilang. Lalu kemudian ini jawaban malaikat kepadanya. You must go back. Engkau harus kembali. And if you are faithful, dan kalau engkau setia, you with, engkau bersama-sama dengan 144.000, you with the 144,000 shall have the privilege of visiting all the worlds and viewing the handiwork of God. Jadi, itu malaikat bilang begini, Ngana mesti pulang di bumi. Dan kalau engkau setia, engkau bersama-sama dengan 144.000. Jadi berdasarkan penafsiran saya, malaikat itu sudah tahu usia dari Ellen G. White tidak akan sampai ke kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya malaikat katakan kalau Ngana setia, Ngana akan nanti engkau akan bersama-sama dengan 144.000 mendapat kehormatan untuk mengunjungi dunia-dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa itu, yaitu dunia-dunia yang dia lihat tadi ya, dunia-dunia yang dia lihat tadi, dunia yang tidak jatuh dalam dosa. Begitu. Jadi begitu. Jadi dengan demikian dari dua kutipan ini kita dapati bahwa dua kutipan ini menguatkan apa yang disampaikan dalam kitab Wahyu, bahwa 144.000 ini adalah yang menyaksikan hidup-hidup Yesus datang pada kali yang kedua dan melewati masa sukar itu. Nah, mereka yang sudah mati dari zaman Adam dong sudah melewati masa penganiayaan itu. Begitu, yang ada di depan. Jadi 144.000 ini sebenarnya adalah mereka yang setia, yang semuanya tadi itu kita sudah sebutkan dan masih hidup waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Begitu, Bro. Oke, siap, Sir. Terima kasih banyak. Terkait dengan 12 suku, tadi sudah kita bahas secara disinggung di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ini ada pertanyaan lanjutan. Pada waktu keluar Mesir, ya, Lewi dan Yusuf tidak masuk, tapi ada dua anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasya. Pada waktu 144.000 pun, suku Dan juga Efraim tidak masuk, tapi Lewi dan Yusuf masuk lagi. Apa latar belakang sehingga ada suku yang tidak dicatat walaupun simbolis? Oke. Kalau ada part 2, karena apa boleh karena kita tidak mau nanti justru akhirnya disalahpahami. Begitu. Ya. Apa boleh kita bicarakan itu? Tapi tadi kan saya sudah singgung bahwa ada nama-nama yang tidak masuk ke dalamnya. Karena sedikit panjang kita mau bahas itu, mau lewat orang petutus sabat. Begitu. Bisa? Apa bisa begitu? Pendeta Renly mungkin yang menjawab kalau itu. Pendeta Renly. Kapan-kapan lah kalau ada itu. Karena dia sedikit panjang kita mau ulas itu ya, dan bisa saja itu satu pembahasan khusus. Biar cuma 30 menit. Begitu. Moderator ada acara lain setelah ini diperhitungkan saja. Kembalikan ke moderator. Bagaimana? Berapa pertanyaan lagi dilihat dari pertanyaan? Berapa pertanyaan ada dan dibuat. Satu pertanyaan lagi ya. Halo, Sir. Bisa ya, ada yang jawab itu. Atau begini, nomor HP saya bisa minta sama Pendeta Suling, sementara bercerita di telepon. Nah, di situ kalau hanya kita berdua kan panjang kita bisa diskusi, dan saya pikir tidak akan ada miskomunikasi ketimbang dijawab buru-buru, begitu toh? Ya. Oke, mungkin itu kita untuk saat ini akan dibahas lebih detail sebenarnya ya. Intinya itu adalah sesuatu yang punya materi khusus dan akan dijelaskan. Bukan berarti tidak ada jawaban, tapi ada jawabannya. Waktu yang lebih tidak diburu-buru seperti ini, tidak waktu yang panas ya. Bagi penanya mungkin boleh kita akan atur waktu, atau mungkin nanti akan diatur oleh Pendeta Suling untuk bisa kontak dengan Pendeta Sulinis Nadidio ya. Ini pertanyaan berikutnya. Apakah sama 144.000 dengan orang banyak seperti pasir di pantai di dalam Wahyu pasal 7? Iya, terima kasih pertanyaannya.
Jadi salah satu pendapat di dalam Gereja Masih Advent hari ke-7 ada yang berpendapat bahwa itu tidak sama. 144.000 lain, lalu kumpulan orang banyak lain. Begitu. Tapi begini, kalau kita lihat konteksnya, mereka itu orang yang sama. Begitu, orang yang sama. Sekarang begini, waktu dia dengar 144.000, berdasarkan formula lihat dengar. Berarti dia sundak balia dang. Habis dia dengar dia sundak lia. Nah, begitu kan. Coba baca ayat 9. Wahyu pasal 7 ayat 9. Ada yang bisa baca? Jadi dia dengar ya, dia dengar. Baca dulu ayat 4. Lalu setelah itu baca ayat 9. Saya baca ya, Sir ya. Wahyu pasal 7 ayat 4. Dan aku mendengar. Oh, mungkin bisa ya, boleh. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kita loncat ke ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya. Jadi begitu toh, habis dia dengar, coba rekan pemuda berimajinasi. Kalau dalam menafsir Alkitab ada satu metode yang disebut metode eksegese narasi atau naratif eksegesis. Nah, ini salah satu fungsi dari metode narasi ini adalah untuk membuat kita benar-benar merasakan peristiwa yang dicatat di dalam nats Alkitab itu, sehingga peristiwa itu hidup. Begitu. Nah, sekarang coba Anda angankan, Anda masuk dalam cerita itu, coba angankan jadi Yohanes. Coba sekarang teman-teman berimajinasi sejenak, jadilah Yohanes, lalu kemudian Anda melihat bumi ini porak-poranda oleh karena orang jahat, lalu kemudian murka Allah itu muncul, lalu pokoknya dapat lihat sonda ada yang mau hidup, sedangkan bakteri pun mau mati, kira-kira begitu. Sedangkan virus corona mau mati oleh karena peristiwa itu. Mungkin begitu ya bahasa yang saya bisa gunakan untuk menggambarkan dahsyatnya peristiwa itu. Lalu, siapa yang bisa bertahan? Wahyu pasal 6 ayat 17. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, ada yang bisa bertahan 144.000. Kira-kira penasaran enggak? Mau suka lihat itu 144.000 atau tidak? Kira-kira bagaimana? Kalau moderator. Penasaran, Zar. Masa nak mau lihat? Siapa dorang? Langsung mau suka lihat. Oh, siapa dorang? Begitu toh. Yohanes sudah tahu, tentu kita nyanda. Begitu, tak semua mati. Tidak mungkin kita mau tiba di masa itu. Begitu. Nah, siapa dorang kan? Pada waktu dia lihat, berapa dia lihat? Bagaikan pasir di laut. Jadi hatinya lega. Waduh, ternyata kotek banyak tuh mau melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi begini. Mari kita lihat latar belakang besar dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab penghiburan yang ditulis untuk menghibur umat-umat Tuhan oleh karena penindasan yang mereka alami. Perhatikan kitab-kitab dan bahasa apokalips biasanya muncul, apokalips bahasa-bahasa lambang ya, begitu tentang sesuatu. Begitu biasanya muncul di masa persekusi. Coba perhatikan bahasa-bahasa simbol itu muncul selalu di masa perang. Kalau ada perang itu bahasa simbol muncul. Begitu. Kitab Daniel muncul ketika mereka terpersekusi, tertawan di Babylon. Kitab Wahyu muncul ketika mereka terpersekusi oleh orang Yahudi dan oleh orang Romawi. Muncullah kitab Wahyu yang isinya adalah simbol-simbol. Tapi isi kitab Wahyu ini adalah penghiburan semua. Salah satu penghiburan yang paling menguatkan hati adalah Wahyu pasal 21 ayat 4. Di sana tiada lagi air mata, tiada lagi duka cita, tiada lagi.
Kenapa Tuhan harus sampaikan itu lewat pewahyu? Karena kasihan mereka pe saudara, dorang pe papa, mama, anak yang hilang, mati, teraniaya. Ada yang dibakar, ada yang dikasih makan singa, ada yang dibunuh, mati di penjara, dan lain-lain sebagainya. Siapa yang tidak bersedih? Maka kitab penghiburan itu harus ada. Diberikanlah kitab penghiburan itu. Dan di masa persekusi Domitian yang sangat dahsyat ini, tentu mereka itu ditindas menyebabkan mereka secara mental terkukung. Dan mereka tidak tahu ada berapa banyak kita sekarang ini. Siapa-siapa yang masih bertahan. Begitu toh? Siapa-siapa yang masih bertahan. Jangan-jangan semua sudah murtad karena kerasnya penekanan ini. Tetapi ketika pertanyaan-pertanyaan ini muncul di dalam benak Yohanes dapati bahwa peristiwa penganiayaan itu yang nanti akan muncul secara futuristik di akhir zaman, banyak yang bertahan. Dan itu adalah penghiburan buat dia. Kekuatan buat dia bahwa kekristenan tidak punah. Ajaran Yesus ternyata kuat. Yang mati sudah begitu banyak, tetapi yang hidup juga menjelang kedatangan Yesus ternyata begitu banyak. Bukankah itu suatu penghiburan? Nah, jadi, tapi begini ya, kita mau coba share ini, semoga bisa untuk membantu. Ya, mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9. Ini kata metatauta. Nah, metatauta ya. Ini kata depan, lalu kemudian ini pronoun, lalu ini adalah kata kerjanya. Kata kerja dalam bentuk lampau. Lalu aku melihat. Setelah dia dengar, lalu dia lihat. Jadi kata metatauta ini, klausa ini, metatauta eidon, metatauta eidon ini menunjukkan imediasi. Dia menunjukkan imediasi. Kalau melihat konteks besarnya, maka ini tidak ada spasi. Begitu. Jadi habis dia dengar, dia langsung lihat. Waktu dia lihat, jumlah yang banyak seperti pasir di laut. Dan untuk gereja Masih Advent hari ke-7, penafsiran kita yang resmi adalah kumpulan orang banyak yang dilihat oleh Yohanes itu adalah arti dari 144.000. Jadi begitu. Itu penafsiran resmi dari Tongpe Gereja. Begitu. Oke, terima kasih, Sir. Saya mohon maaf nih, karena kita akan batasi pertanyaan. Tinggal 2 sebelum nantinya serahkan kesimpulan sekaligus juga dengan renungan tutup sahabat, Sir ya. Jadi ada satu yang akan saya bacakan sekarang dan satu pertanyaan yang terakhir. Berikutnya adalah sebentar, mohon maaf. Mana yang tadi? Oh, ini. Apakah masih ada yang dimeterai atau diselamatkan selain mereka yang terdapat di dalam Wahyu pasal 7? Masih ada. Yaitu mereka yang mati di dalam Tuhan. Tadi kita sudah baca kutipan Mrs. White. Betul. Bahwa mereka yang mati dalam Tuhan, mereka semua dimeteraikan. Tapi dimeteraikan untuk diselamatkan, bukan dimeteraikan untuk 144.000. Begitu. Dan pemeteraian 144.000 juga ini sebenarnya adalah pemeteraian keselamatan. Begitu. Jadi kok begini. Orang tidak boleh kecil-kecilkan. Itu 144.000, tapi juga jangan terlalu dibesar-besarkan. Sehingga dijadikan itu sangat eksklusif kepada golongan tertentu. Begitu, dalam arti, cuma orang yang begini. Yang tidak begitu, 144.000 adalah mereka yang melihat kedatangan Tuhan. Dan dimeteraikan untuk diselamatkan. Yaitu ketika pintu kasihan ditutup, mereka didapati orang benar, dan mereka tidak mati sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Begitu kan, nanti akan ada masa penutupan pintu kasihan toh? Begitu. Terima kasih, Sir. Ini pertanyaan yang terakhir. Ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin nanti didiskusikan berikutnya ya. Iya.
Karena sudah banyak ini yang masuk. Ini melanjutkan dari pertanyaan yang sebelumnya juga. Jadi orang-orang 144.000 adalah gabungan anggota gereja GMAHK dan di luar GMAHK. Bagaimana dihubungkan dengan tugas penginjilan kita saat ini mengharapkan orang dapat bergabung dengan tubuh Gereja Masih Advent Hari ke-7? Oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Tapi tadi saya tidak katakan bahwa 144.000 adalah dari GMHK dan bukan GMHK. Saya tidak bilang begitu. Yang saya katakan mereka adalah umat yang sisa. Mereka adalah pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Anggota gereja Masih Advent Hari ke-7 juga sekarang ada yang dari bukan Advent. Begitu, Kong masuk Advent. Begitu. Nah, orang tidak bisa reken DPK belakang. Yang orang mau hitung pada waktu dia terima Yesus ke depan. Bagaimana dia bertumbuh di dalam Yesus. Jadi pada waktu nanti itu 144.000, siapa yang bergabung dengan umat yang sisa ini, maka mereka menjadi bagian dari pengikut Yesus yang setia, 144.000. Nah, jadi semoga itu tidak maksud saya tidak disalahpahami ya. Sekali lagi saya tidak katakan bahwa 144.000 adalah gabungan Advent dan non-Advent. Bukan itu yang saya katakan. Yang saya katakan adalah 144.000 adalah umat Tuhan yang sisa. Begitu. Umat Tuhan yang sisa. Yaitu mereka yang setia kepada Tuhan. Mereka menjadi satu golongan yang setia kepada Tuhan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali dan tidak mengalami kematian pada waktu Yesus datang pada kali kedua. Bagaimana dengan misiologi kita? Pekabaran kita pada saat ini. Pekabaran 3 malaikat itu adalah untuk mengantar orang lain menjadi murid Yesus. Dan di dalam gereja Masih Advent Hari ke-7, mereka diajarkan bagaimana menjadi murid Yesus dalam pengertian mengikuti ajaran Yesus yang seutuhnya. Teman-teman boleh cek sendiri, belajarlah sendiri kira-kira gereja mana yang seutuhnya mengajarkan ajaran Alkitab yang sejati dan terus bereformasi. Itu adalah gereja Masih Advent Hari ke-7. Semua yang reformasi. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja reformasi akan terus bereformasi. Dan reformasi gereja Masih Advent Hari ke-7 itu dia bahkan masuk sampai pada reformasi kesehatan. Coba lihat reformasi dari gereja Masih Advent Hari ke-7. Itu sebabnya kita panggil mereka ke dalam gereja ini untuk menjadi satu umat yang akan menyampaikan pekabaran 3 malaikat. Karena di dalam gereja ini mereka akan diajarkan semua ajaran Yesus. Bukankah Yesus katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka semua yang aku ajarkan kepadamu. Begitu. Jadi, tugas dari gereja Advent mengajarkan kepada semua anggota gereja, semua yang diajarkan Yesus, bukan hanya sepanggal-sepanggal. Begitu. Itu sebabnya kita panggil mereka ke dalam sini untuk nanti dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Begitu, bro. Oke, terima kasih banyak, Sar. Jason dan juga Pendeta Renly, apakah memang kita sudah mau tutup di kesimpulan dan penutupan sahabat, atau kita akan coba buka 1-2 pertanyaan untuk live saat ini? Gimana, Jess? Kita suling mungkin. Jess, mute. Atau Pendeta Renly? Mungkin karena waktunya sudah cukup lama, langsung saja di kesimpulan sahabat. Ya. Satu pertanyaan. Bagaimana? Ini masih ada 20 menit gitu. Kayaknya masih pengen tambah ini. Ya. Schedule ulang, masih panjang ini. Bagaimana? Bisa ambil malam. Satu pertanyaan terakhir katanya. 1 pertanyaan terakhir ya. Yang terakhir, yang pertama angkat tangan, yang belum bertanya. Yang tergabung di sini saya lihat ada 58 partisipan. Boleh 1 pertanyaan. Kita coba 1 pertanyaan live, tapi cuman 1 ya. Cuman 1 karena saya tidak akan buka kembali. Ada yang ingin bertanya terkait dengan materi kita?
Atau mungkin sudah jelas semua ini? Saya tidak lihat ada yang di unmute ini. Kalau enggak, saya serahkan kepada pendeta untuk kesimpulan sekaligus juga dengan renungan tutup sabat, dan kita lanjutkan dengan doa tutup sabat. Oke, renungan tutup sabat. Maksudnya dari kami, renungan tutup sabat. Ya, betul, Sir. Oke, izinkan saya share something di sini, ayat-ayat firman Tuhan untuk kita baca bersama. Yang terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 133. Ayat 1 sampai 3, kitab Mazmur 133. Apakah ini bisa terbaca jelas? Boleh perdengarkan suara? Boleh, boleh. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang 144.000. 144.000 ini begitu penting. Mengapa? Karena singkat katanya, ini akan mengingatkan kita pada kedatangan Yesus yang kedua kali dan menyadarkan kita waktu itu sudah sangat dekat dan betapa waktu itu adalah waktu yang mengerikan kalau kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi akan menjadi waktu yang penuh sukacita kalau kita setia kepada Tuhan. Kita mau pilih yang mana? Pada waktu hari H itu tiba, kita mau pilih yang mana? Waktu itu menjadi waktu malapetaka buat kita, atau waktu sukacita tiada tara bagi kita? Tentu kita mau pilih yang kedua. Waktu itu menjadi waktu yang sukacitanya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana caranya? Harus menang, setia. Jangan pernah meninggalkan iman. Membangun hubungan yang erat dengan Yesus setiap hari. Dan pada saat ini untuk renungan tutup sabat, saya ingin mengambil satu ayat dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Beginilah kesaksian firman Tuhan, bunyinya sebagai berikut. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Teman-teman, sahabat, saudara-saudari seiman, ayat ini luar biasa. Nyanyian Siara Daud. Biasanya ayat ini orang cuma jaga dengar di acara orang mati, khususnya di Minahasa. Dipersembahkan dalam bentuk lagu penghiburan. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Cuma sampai begitu. Tapi ayat ini punya makna yang begitu dalam. Tentu kita semua mengetahui latar belakang ditulisnya ayat ini. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud yang pada waktu itu belum raja, tetapi merupakan orang yang pada akhirnya harus mengkarantina diri di Gua Adulam. Mengapa ada ancaman? Siapa yang mengancam? Adalah seorang raja yang cemburu. Begitu. Namanya Raja Saul, kita tahu ceritanya. Ketika Saul dan Daud kembali dari peperangan melawan orang Filistin, mereka menari-nari dan bernyanyi-nyanyi. Saul hebat, sudah mengalahkan orang Filistin beribu-ribu. Wah, Saul senang. Pujian itu datang kepadanya. Tapi sukacitanya yang besar pada saat itu hilang sekejap. Ketika ternyata lagu itu baru sampai di koma, belum titik. Ada DP tapi kote. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Benih-benih iri hati muncul di dalam hati
Saul, dan ini menjadi racun rohani baginya. Pada akhirnya Daud harus melarikan diri karena dia akan dibunuh oleh Saul. Saudara yang saya kasihi dalam Yesus, kita harus berhati-hati dengan pujian. Kadang-kadang pujian ini mencelakakan orang yang dipuji dan orang yang direndahkan karena pujian. Daud celaka karena pujian kepada Daud, Saul celaka karena pujian kepada Daud. Saul merasa direndahkan karena pujian itu, dan Daud walaupun dia dipuji, tetapi dia celaka karena pujian itu. Coba sekarang kita dalami ayat ini, cari informasi selanjutnya. Siapa dari antara mereka yang memuji-muji Daud, yang ikut bersama-sama dengan Daud melarikan diri waktu dia dikejar Saul? Tidak ada satupun dari mereka. Jadi mereka ini memuji di bibir mereka, tapi mereka tidak mau menyokong Daud. Karena ternyata Daud lari sendiri, dia tidak lari dengan mereka. Dan pada akhirnya Daud berjumpa dengan orang-orang gelandangan, orang-orang yang dikejar-kejar karena hutang dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mereka berkumpul bersembunyi di satu tempat yang namanya Gua Adulam. Lebih kurang mereka 400 orang, tapi sebelum mereka jadi 400 orang, baca cerita sebelumnya, Daud sendiri bahkan dia berpura-pura seperti orang gila di hadapan raja dari negeri di mana dia melarikan diri. Karena tidak ada yang mendampingi dia. Semua yang memuji dia, tidak ada yang mengikutinya. Pujian itu mendatangkan celaka kepada kedua-duanya, baik Saul maupun Daud. Pelajaran apa yang kita ambil di sini? Jangan terlalu pusing dengan pujian, baik pujian kepada kita maupun pujian kepada orang lain. Jangan terlalu taruh di hati. Karena ternyata pujian tinggallah pujian. Ada pujian yang sejati, tapi kebanyakan pujian memiliki kepentingan di balik pujian itu. Pada saat itu Daud lari, dia bersembunyi. Pelajaran bagi kita. Ketika ada mara bahaya, lebih baik kita menghindar ketimbang konfrontasi. Dan Daud mengambil langkah ini, dia bersembunyi di Gua Adulam dengan orang yang berkumpul dari golongan yang berbeda-beda, tetapi dia bisa melihat mereka hidup dengan rukun. Patriarch and Prophet halaman 568 menyebutkan, Daud kagum ketika dia melihat orang-orang yang berada di Gua Adulam ini ternyata bisa hidup dengan rukun. Dan dia tahu hidup rukun itu hanya terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus. Lalu dia menulis syair yang terdapat dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Lalu kemudian syair ini dinyanyikannya dengan nada dan alat musik. Saya tidak tahu alat musik apa yang dia gunakan pada waktu itu, tetapi saya tahu dia menggunakan alat musik. Dari mana? Saya tahu, yaitu dari kata Mazmur. Nyanyian siara Daud. Jadi dia menyanyikan dan ini isi nyanyiannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi sangat indah untuk hidup bersama dengan rukun. Nyandak baku-baku tongkok, kalau bahasa di Minahasa bilang. Nyandak baku-baku tongkok. Kalau di Jakarta tuh katakan tidak gontok-gontokan, mungkin begitu. Tapi hidup dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut. Ini adalah catatan Daud mengulangi peristiwa pengurapan Harun.
Minyak itu adalah minyak urapan, dan minyak urapan itu berbau harum. Itu minyak urapan berbau harum. Dan minyak urapan ini adalah simbol Roh Kudus yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Janggut menandakan hikmat dan kebijaksanaan. Leher jubahnya itu adalah pakaian keimamatan, menunjukkan kehidupan yang setia kepada Tuhan. Keimamatan. Di sini disebutkan bahwa minyak itu adalah simbol Roh Kudus meleleh ke janggut. Simbol kebijaksanaan, simbol yang dituakan ini tiada artinya tanpa dilewati oleh minyak itu. Tanpa disucikan, dipulihkan, diubahkan oleh Roh Kudus itu. Bahkan status apapun yang kita miliki, leher jubah, imamkah itu, ketua jemaat, Anda sebagai pegawai negeri, pengusaha, dan lain sebagainya. Kalau itu tidak dilingkupi oleh Roh Kudus, semua itu sia-sia. Jadi hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita hidup rukun dan damai. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita untuk memahami bahwa kasih yang kita terima dari Allah harus direfleksikan kepada sesama, sehingga hidup rukun itu bisa terjadi. Dan ada janji berkat di sana. Ayat 3, inilah janji berkatnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya belum pernah ke tanah Israel. Saya berharap satu waktu jika Tuhan berkehendak. Tetapi dari yang saya baca, Gunung Sion atau kota Yerusalem itu tidak berdekatan dengan Gunung Hermon. Gunung Hermon mungkin di Libanon. Jarak begitu jauh. Bagaimana mungkin embun dari Hermon turun ke Sion? Biasanya embun itu menguap pada waktu matahari muncul. Tetapi ada kata seperti, ibarat. Kalau kita lihat kata aslinya, itu adalah ibarat atau seperti. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Maka ketika kita mengambil pelajarannya di sini, kalau kita hidup rukun dan damai, yaitu hidup rukun dan damai yang tulus, dan yang tulus itu hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus, maka katanya Gunung Sion yang panas ini akan disejukkan dengan embun-embun gunung Hermon. Kesejukan adalah simbol kesejahteraan. Itu berarti ada berkat kontemporer yang akan kita terima kalau kita hidup rukun, baik di keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ada berkat-berkat yang akan kita terima pada saat ini. Itulah berkat kontemporer. Tapi apa dia titik di sana? Tidak, berlanjut. Disebutkan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, berkat kehidupan untuk selama-lamanya itu didapat kapan? Tidak mungkin kita dapatkan di bumi ini. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya kita hanya akan dapat nanti ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kalau kita masih hidup, kita masuk golongan 144.000. Kalaupun kita tidak hidup pada saat itu, kita akan beristirahat, dimeteraikan oleh Allah. Begitu ya. Kita akan hidup selama-lamanya nanti. Kalau begitu, penting sekali hidup rukun dan damai ini. Sangat penting. Hidup rukun dan damai akan menyebabkan kita merasakan berkat hari ini, berkat kontemporer saat ini, dan juga berkat eskatologis atau berkat yang akan kita terima nanti pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Betapa indahnya kalau kita bisa hidup rukun dan damai. Orang Minasa bilang baku-baku baik, baku-baku sayang, karena orang semua basudara. Biarlah kita yang ada di Minahasa selalu hidup berbaikan satu dengan yang lain, merefleksikan kasih Kristus. Begitu pula saudara-saudari yang ada di Jakarta, khususnya di Jemaat Taman Harapan, juga merefleksikan kasih Kristus, hidup baku-baku baik, baku-baku sayang. Bukankah Yesus katakan begini, inilah tandanya kamu adalah murid-muridku, dan orang mengetahui bahwa kamu adalah muridku, yaitu ketika kamu saling mengasihi. Jadi ketika kita saling mengasihi, maka kita merefleksikan bahwa kita adalah
murid Yesus, bukan saling bersaing. Karena murid para rabi, selain Rabi Yesus pada waktu itu, mereka dilatih untuk berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di antara sesama murid. Tapi Yesus katakan kamu tidak dilatih untuk itu. Bukan dilatih untuk berkompetisi. Bukan dilatih untuk saling tindih, tapi kamu dilatih untuk mengasihi. Dan ketika orang melihat mereka saling bersaing, berarti ini rabinya, Rabi A atau Rabi B. Tapi ketika orang melihat kamu saling mengasihi, orang langsung tahu rabimu adalah Yesus. Rabi kita adalah Yesus, dan melalui pemazmur Daud kita diajarkan untuk hidup rukun saling mengasihi, dan itu hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga kita bisa beroleh berkat ketika kita hidup sekarang di dunia ini dan nanti pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Demikianlah firman Tuhan untuk renungan tutup Sabat. Saya sampaikan dalam nama Yesus. Amin.